Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa ja'alahu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'usi ala kaffatil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ala mamarri tuhuri wal azman. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Wonosobo Haji Afif Nur Hidayat, Sarjana Agama. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo atau yang mewakili. Yang kami hormati Al-Habib Akil bin Muhsin Ma'abud, Penasehat Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pendidikan Islam, Pembina Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Teracap Kaliwiro atau yang mewakili. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Anwarut Tauhid Teracap Kaliwiro. Yang kami hormati Koordinator Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo dan jajaran pengurusnya. Yang kami hormati pengurus Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah TPQ Madin dan Majelis Taklim se-Kabupaten Wonosobo. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah peserta multaqo yang berbahagia. Acara Multaqo Yanbu'a kedua Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 Hijriah akan segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Subhanul Watan. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara terakhir, penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan umul kitab. Ala hadhihi niyyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa amin. Acara kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars Subhanul Watan. Kepada petugas disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan
jalal waton hubbul waton minal iman warakakum minal hirman inhadu alal waton jalal waton jalal waton jalal waton hubbul waton minal iman warakakum minal hirman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika yawma qami hayyal qawmama kullu mayyatika yawma qami hayyal qawmama Satu hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku satu hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancam dan binasa di bawah tulimu siapa datang mengancam dan binasa di bawah tulimu jalal waton hubbul waton minal iman warakakum minal hirman inhadu alal waton jalal waton hubbul waton minal iman warakakum minal hirman inhadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika yawma qami hayyal qawmama kullu mayyatika yawma qami hayyal qawmama hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara ketiga sambutan pertama atas nama Sohibul Bait TPQ Anwaru Tauhid Tracap Kaliwiro. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Syuaib. Kepada beliau kami persilahkan. Mbak Bud ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun Bapak Bupati Wonosobo ingkang kula hormati, sedaya pengurus LMY Lajnah Muraqabah Hifdzul Quran Kabupaten Wonosobo ingkang kula hormati, wonten ngarsanipun sedaya pengurus Lajnah Muraqabah Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo ingkang kula hormati, dalah sedaya tamu undangan ingkang kula hormati ugi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khalla wa la quwata illa bi ni'matillah. Wonten wekdal punika kita sedaya tasih dipun paringi suatu kesempatan, dipun paringi suatu kesehatan. Alhamdulillah sehingga kita sedaya sakit makempal wonten ing aula Anwarut Tauhid punika kanthi mboten wonten alangan satunggal punapa. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun fid dini wad dunya hadal akhirah. Amin Allahumma amin. Para hadirin ingkang kula hormati,
Saderengipun dalem nyuwun pangapunten kula muwakalah saking sedaya panitia dalah saking LMY Kecamatan Kaliwiro ngaturaken gunge martunuwun kanthi rawuhipun panjenengan sedaya, mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedaya tansah angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging kula gadhe suatu keyakinan panjenengan sedaya niku golonganipun tiang-tiang kang terpilih. Sebab sinoso tebih alhamdulillah nggih padha semangat. Karena kekhawatiran acara teng Kaliwiro niku medanipun niku wis kaya ula, wis tebih niku mboten umum. Ngeten alhamdulillah sami rawuh sedaya dalah sami sehat sedaya, dalah ora ana sing ketinggalan blas anggota tubuhipun. Berarti niki padha slamet kabeh. Lan ugi saking khususipun saking TPQ Anwarut Tauhid ngaturaken gunge martunuwun kanthi rawuhipun panjenengan sedaya insyaallah saged berkahi majelisipun mriki, majelisipun Anwarut Tauhid. Mugi-mugi kanthi rawuhipun panjenengan dadosaken tambah ngrembokanipun, tambah istiqomahipun, ustad-ustadahipun dalah tambah angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ananging tumrapipun kula minangka keluarga besar Anwarut Tauhid nyuwun agung pangapunten tasih kekirangan wonten ing segi napa kemawon. Persiapan sampun matang. Ananging ketinggal kekirangan menawi sampun wonten pelaksanaanipun. Pramila tesihipun kekirangan wonten ing mriki kula minangka muwakalah saking LMY Kecamatan Kaliwiro ugi saking Anwarut Tauhid nyuwun agung pangapunten ingkang kathah. Saking kula cekap semonten amargi acaranipun niku tesih kathah dalah muga-muga panjenengan nggih teng mriki kerasan badhe wangsul ngenjing mboten napa-napa. Ngoten niku mbok bilih kula ijini nggih makin daftar hadir malih. Nggih. Saking kula cekap semonten kula akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya dihaturkan terima kasih. Sambutan kedua oleh pengurus Lan Wonosobo dan panitia pelaksana Multaqo Yanbu'a kedua. Kepada Ustadz Muhammad Saifuddin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man khalaqah. Wassalatu wassalamu ala man khalaqahul Qur'an. Sayyidina habibina qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula hormati. Yang terhormat Bapak Bupati Wonosobo, Bapak Haji Afif Nur Hidayat, sarjana agama ingkang kawula hormati. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Al-Habib Agil bin Muhsin Ba'abud, penasihat Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo yang senantiasa kita nantikan barokah doanya. Bapak Kiai Haji Ahmad Muzan, Magister Pembina Magister Pendidikan Islam, Pembina dan Koordinator Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo, beserta pengurus yang kami hormati. Para pengurus Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kecamatan se-Kabupaten Wonosobo ingkang tansah kawula hormati.
para ustadz, ustadzah, pengurus, pimpinan, lembaga pendidikan yang saya hormati. Tidak ketinggalan keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Anwarut Tauhid Teracap Kaliwiro yang saya hormati. Para wali santri, tokoh masyarakat, sesepuh, dan panitia pelaksana halakoh yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis multaqo Yanbu'a yang kedua Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita berharap syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Atas nama Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah, pimpinan lembaga dan pengurus madrasah diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Majelis Taklim dan Pesantren, pengguna thariqah baca tulis dan menghafal Al-Quran, dan para pengurus. Multaqo hari ini diikuti oleh perwakilan LMY se-Kabupaten Wonosobo, 15 kecamatan atau 11 LMY kecamatan, sejumlah 33 perwakilan dan 120 lembaga yang kita undang dari 150 lembaga. Sejumlah 360 ustadz dan ustadzah serta 25 pengurus dan pembina Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten. Jumlah peserta keseluruhan 418 ditambah dengan panitia pelaksana. Multaqo hari ini akan terdiri dari 3 sesi. Yang pertama, musyawarah majelis, yaitu melalui pembukaan akan mendengarkan pikiran, gagasan, dan arahan dari para hadirin yang berkesempatan hadir. Kemudian sesi yang kedua terdiri dari musyawarah majelis. Untuk majelis yang pertama, majelis A, yaitu musyawarah tentang operasional dan administrasi. Kemudian nanti majelis B, program kerja dan kebijakan. Kemudian majelis C, ada pengembangan kurikulum. Sesi ketiga merupakan pleno majelis yang akan menetapkan hasil musyawarah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Lajnah Muraqabah Yanbu'a se-Kabupaten Wonosobo. Hadirin yang berbahagia, tema multaqo hari ini adalah implementasi nilai-nilai Al-Quran di era milenial melalui pendidikan Al-Quran. Tema tersebut diambil untuk sekedar mengingatkan kembali bahwa betapa Al-Quran adalah begitu mulia dan universal yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, lingkungan, kesetaraan, pembangunan, pendidikan, sosial, bahkan politik dan sebagainya. Dan Al-Quran senantiasa menjiwai itu semua dalam setiap era. Maka tepatlah apa yang dikatakan Al-Quran, sholihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu patut untuk segala situasi dan kondisi, bahkan di era milenial digital dan segala generasi termasuk generasi Z. Sebagai eksekutor utama pendidikan Al-Quran di daerah, kita mempunyai satu ikhtiar untuk senantiasa nilai-nilai itu lumintu dalam masyarakat. Lembaga pendidikan berbentuk TPQ, madrasah diniyah, majelis taklim dan sejenisnya adalah lembaga yang sudah terbentuk dalam masyarakat dan tidak dibentuk oleh birokrasi dalam sejarahnya, karena dibentuk oleh masyarakat untuk bersama pemerintah menjaga pembangunan jiwa anak bangsa. Kata kunci adalah tahu sama tahu tugas masing-masing. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Melalui ikhtiar pendidikan Al-Quran, kita akan berusaha membantu orang tua menjadi anak sebagai generasi yang unggul, cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, sehingga menjadi generasi solih solihah fid dini wad dunya wal akhirah. Sedikit ikhtiar kebaikan apapun bentuknya pasti akan memberikan nilai positif pada saatnya. Demikian sambutan dari kami. Apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam bentuk apapun, atas nama Lajnah Muraqabah Yanbu'a dan pelaksana Multaqo, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita laksanakan Multaqo ini dengan sebaik-baiknya, di samping sebagai forum silaturahmi, juga mengaji dan mengkaji. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Sambutan ketiga oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muzdan. Dimohon kepada Bapak beliau untuk memberikan sambutan dan membuka acara Multaqo Yanbu'a kedua secara simbolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, pengurus Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Wonosobo dan pengurus LMY se-Kabupaten Wonosobo pada tingkat kecamatan, pimpinan lembaga, para ustadz, para pengurus yang saya hormati, terlebih-lebih yang saya hormati Sohibul Bait, pelaksana Multaqo, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Anwarut Tauhid, wabil khusus Bapak Kiai Syuaib, para wali santri, pengurus LMY Kecamatan Kaliwiro, terlebih lagi yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, para panitia, para pemangku kebijakan pada tingkatannya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir dalam majelis Multaqo. Mudah-mudahan kehadiran kita semua bermanfaat untuk anak-anak didik kita semua. Selamat datang Bapak perwakilan dari Kementerian Agama, Pak Muhsin, Sarjana Pendidikan Islam yang saya hormati. Niki mebel penghormatan. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, saya diminta untuk sambutan yang agak panjang sedikit, tetapi kalau nanti sudah modot, sudah dipanjang-panjangkan, kita buka bersama. Habib Akil hadir insya Allah. Rencana kita mohon untuk doaul iftitah dan tahlil, tapi izin untuk hadir terlambat, tapi pasti hadir karena harus menikahkan salah satu kerabatnya. Yang penting kita mulai hari ini
acara multaqo sesuai dengan jadwal. Hadirin yang berbahagia, pertama, tidak biasanya kita mengadakan multaqo ataupun acara halakoh ataupun acara festival menghadirkan pejabat pemerintah, kecuali multaqo hari ini karena permintaan dari Sohibul Bait, maka LMI Kabupaten mengundang dan menjadi seperti ini acaranya. Hadir atau tidak, yang penting sudah ada konfirmasi kehadiran. Selamat datang juga tamu undangan dari perwakilan Pak Kades. Monggo Pak Haji, monggo silakan. Nyuwun pangapunten iki acara pun dimilahi. Sampai apa tadi lupa. Hadirin rahimakumullah. Yan Bua itu dulu awalnya hanya satu lembaga. Tahun 2005 saya menghadirkan Pak Kiai Bab yang sebelumnya saya sowan dulu. Sebelum ke Kudus saya sowan kepada para tokoh-tokoh Al-Quran. Dalam hal ini Jamiatul Qurra wal Huffat, saya minta izin untuk membawa metode Yan Bua ke Kabupaten Wonosobo, dan atas saran dari para sesepuh, dorongan dari para ustadz dan ustadzah, memberanikan diri saya ke Kudus bersama Al-Ustadz Muhammad Ridwan Jakarta. Kebetulan waktu itu masih tinggal di Wonosobo dan diterima oleh Pak Kiai Bab saat itu. Yang saya tahu nama tetapi sama sekali belum paham dengan orangnya. Ketika saya datang ke dalamnya, diterima oleh Pak Kiai Bab, saya bilangnya badhe sowan kalih Pak Kiai. Oh nggih monggo. Saya tidak tahu bahwa yang memanggakan itu Pak Kiai Bab. Badhe pripun, dengan lugunya saya hanya menjawab kepingin mangertos Yan Bua. Oh, pengen ngerti. Nggih, anu ya tuku wae nang toko. Tokone teng pundi Pak Kiai? Kono-kono mubarokah. Diterke Kiai nderekke iku akon santri iki ana tamu saka Wonosobo arep tuku kitab. Maka saya beli satu set. Masih Yan Bua cetakan lama. Begitu saya beli di toko, kembali lagi, sampun pun tumbas, sampun, nggih sampun. Oh nggih, badhe pamit, oh nggih matur nyuwun berkah pandonga, nggih, selesai. Begitu ceritanya. Saya pulang, begitu keluar dari Kudus, yang saya pikirkan, nyongke kurange opo, salah saya apa. Tapi tak pikir karena saya izin mau mengerti Yan Bua, disuruh membeli, maka saya membeli. Kemudian baru saya sampai kira-kira Temanggung mikir, goblok, kok orang matur ngaji. Kalau saya matur ngaji mungkin beda ceritanya. Betul, saya sampai ke Wonosobo semalam bakdo subuh saya berangkat lagi ke Kudus. Saya sowan lagi sama Pak Kiai Bab. Loh kok kadose tamu ingkang wingi? Nggih Pak Kiai, badhe pripun pun diwaos Yan Buane. Sampun, lah nggih sampun. Anu badhe ngaos. Oh, arep ngaji? Nggih. Ngaji apa? Quran. Oh, wis tau ngaji? Sampun.
kalih sinten? Nggih kalih kalih guru kula. Ya wis, apa sing diwulangke maring guru terus disebutke asline pundi? Kula nggih asli Jambian Kalibeber. Oh, mun nate ngaos kalih Al Asy'ariyah Mbah Muntaha sampun. Ya wis, beberapa endi sing ora paham yan buah kayak itu, maka saya tabarukan sama beliau, diajarkan tanpa basa-basi. Monggo Habib Akil. Itu tadi cerita saya, dan tanpa basa-basi Pak Kiai kawula nyuwun rawuhipun Pak Kiai wonten Wonosobo tanggal ingkang tasih kosong tanggal pinten, terus ditunjuk. Saya ingat tanggal 27 Oktober 2005 harinya, kalau tidak hari Ahad. Saya sendirian sampai di rumah buat undangan sendiri. Saya bismillahirrahmanirrahim niat nyebarake iyan buah idep-idep karo dodolan buku. Mbok menawa mangisah iki ndadekake nyong sugih. Niatnya seperti itu. Setelah dilaksanakan, alhamdulillah belum berhasil. Kemudian saya berhasil menghadirkan Pak Kiai Bab di PCNU Wonosobo. Mungkin saat itu yang saya masih ingat itu salah satu yang hadir itu dari Dawuan kalau tidak salah, Garung. Yang lain saya sudah tidak tahu karena undangan itu juga asal. Yang penting asal ngundang saja dan mendapat bulian serta caci maki dari berbagai pihak, karena saat itu di Wonosobo sedang berkembang satu-satunya bacaan dan metode yang paling benar di alam dunia. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Saya membaca membawa Yan Bu'a bukan untuk itu semua. Niat saya dipikirkan kembali mengembalikan ngaji Al-Quran sebagaimana tradisi yang sudah ada di daerah semenjak dulu, yaitu ngaji dengan guru, yang turutan biar kembali kepada turutan, yang ikro kembali kepada ikro, yang alif ba ta sa biar kembali seperti itu, yang metode al-insani seperti itu. Satu-satunya cara adalah dengan membawa Yan Bu'a. Kita tidak akan berhadap-hadapan, tetapi mengembalikan belajar Al-Quran sesuai awal semua orang belajar Al-Quran. Alhamdulillah saat ini Wonosobo kembali yang ikro menggunakan ikro semangat, yang Baghdadiyah Baghdadiyah, yang kiroati, yang Yan Bu'a, yang tilawati kitabika wa kasroti dzikri ya tilawati, yang ngawuriyah ya masih ngawur-ngawuran, dan itu nyata ada. Ini adalah tugas dari Kementerian Agama. Nyuwun pangapunten Bapak Kementerian Agama. Saya Yan Bu'a membantu program Kementerian Agama, program pemerintah, program FKDT dan program BADKO. Membantu. Yan Bu'a bukan organisasi, Yan Bu'a bukan ormas, Yan Bu'a lajnah, semata-mata kepingin mengembalikan sinau Al-Quran sebagaimana tuntunan para ulama-ulama dan tradisi yang ada di dalam dunia Islam. Maka
Yan Bu'a tidak berhadap-hadapan dengan siapapun karena tugas kita adalah membantu itu semua. Mohon jangan salah paham dan juga jangan pahami yang salah. Hadirin rahimakumullah. Kita ngerti TPQ Madin Majelis Taklim itu yang mendirikan masyarakat, bukan birokrasi, bukan pemerintah. Maka tidak layaknya TPQ Madin Madrasah Diniyah dibirokrasikan. Akhir-akhir ini semakin kentara, seolah-olah TPQ yang tidak ikut pada lembaga ini dikatakan ilegal. Sejak kapan Indonesia mengatakan orang ngaji ilegal? Betul tidak? Ini yang harus dibenahi. Apa? Cara berpikir dari pengurusnya. Itu yang dibenahi dulu. Bagaimana ngaji tetap ada? Masih ratusan majelis taklim di Kabupaten Wonosobo ini yang belum tercover secara keseluruhan. Saya pikir TPQ itu tidak tergantung dari kiriman di rekening 100.000 tiap bulan. Saya pikir Madin dan Majelis Taklim tidak terpengaruh dengan data emis, karena tidak ada emis pun kita tidak pernah nambahi NG di depannya. Iya, karena masyarakat itu dari dulu apa dayanya itu mampu untuk itu semua. Harapan saya, para ustadz, para pengurus, mari kita jadikan sumber daya yang sudah ada ini kita kembalikan sebagaimana fungsinya. Yan Bu'a ingin mengajak kesadaran ulang dari para ustadz dan ustadzah. Hadirin rahimakumullah, sambutannya sudah mulai agak memanas, sudah saya panjang-panjangkan, masih ada yang lebih panas lagi, bahwa kemudian Yan Bu'a di Wonosobo ada dua, yaitu Yan Bu'a 1 dan Yan Bu'a 2. Boleh jadi nanti ada Yan Bu'a 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ora urus. Itu nyumanggaaken biasa. Kita itu di dunia yang serba generasi milenial, bahkan generasi zero tadi, Ustaz Saifuddin ali ngomong melopos banget gitu. Itu kita tidak usah kaget. Seperti itu memang. Kalau mengawali atau melawan, tiarap. Begitu nanti aman, nah, kayak kita lah. Seolah-olah yang memerdekakan Indonesia itu kita semua. Jadi kita lupa para syuhada. Begitu. Kita kadang-kadang lupa. Maka itu tidak boleh terjadi. Silahkan yang berkembang. Harapan saya, yang sudah menggunakan Yan Bu'a, lanjutkan Yan Bu'anya. Yang sudah Iqra', lanjutkan Iqra'nya. Yang sudah tilawati, lanjutkan tilawatinya. Himbauan saya, mereka yang belum menggunakan metode apapun diajak ke jalan yang benar. Dalam pengertian jalan yang benar, yang tertata, yang teratur, apapun metodenya. Bahkan LMI Kabupaten Wonosobo secara pribadi saya berharap tahun ini sudah tak ada lagi tambahan lembaga yang menggunakan Yan Bu'a. Sudah cukup banyak, malah nek perlu ora do kuat. Yang kuat itulah pilihannya, gitu. Karena pesan dari Pak Kiai Bab, 1, diajak ingkang purun mawon, sing mboten usah dipeksa-peksa, mboten usah. Itu saja pesannya. Nggih, nyumangkan panjenengan sing purun mawon disareng-sareng ingkang sae. Nggih,
kula menerjemahake asik karena memang Yan Bua bukan ormas, dadi ya orang pelaku ya ora apa-apa, ora dosa, ora nono pimpinan pusat barang, adanya lajnah pusat kayak itu yang nanti akan kita bicarakan bersama. Kemudian perkembangan dari TPQ Madin semakin tahun semakin meningkat dengan bukti banyak sekali TPQ yang sudah mengalami inovasi. Inovasi dalam hal ini adalah inovasi isi, materi, inovasi penampilan. Tetapi di sisi lain juga masih ada yang TPQ lembaga dari dulu wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Sampai tahun 2003 ini tercatat ada 3 lembaga yang dulu menggunakan Yan Bua tapi berakhir dengan wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan ini sudah kita check in. Bukan persoalan santri, bukan persoalan wali santri, bukan persoalan masyarakat, ternyata persoalannya ada pada pengajarnya, ada catatannya, dan mudah-mudahan tidak menular ke yang lain. Dan sampai 2023 ini juga masih beberapa lembaga yang mengalami perselingkuhan metode. Selingkuh itu apapun alasannya tidak baik, lebih baik poligami. Tapi poligami metode tak boleh, apalagi selingkuh. Yo Yan Bua dinggo, tilawati dinggo, kiroati dinggo, melu kiroati sing kubu sijine sing ora patiya galak. Sudah mulai ada gejala-gejala ke sana. Nggih monggo teriring doa mudah-mudahan selamat dunia akhirat, begitu saja. Itu yang ada di dalam Yan Bua. Kemudian siang ini kita akan musyawarah. Kulo sak rencang LMI Kabupaten melaksanakan tugas 1 tahun itu berdasarkan hasil multako. Multako memutuskan apa? Itu yang kita terjemahkan, dan itu implementasinya di TPQ. Bukan karena yang nganak-nganak iku LMI Kabupaten, bukan. Jangan salah pilih. Jangan salah pilih dan jangan salah arti. Artinya begini, sampai misalnya ada alasan kenapa tidak bisa hadir TPQ saya aki kekurangan dana. Iku kan kalau bahasa itu didengarkan oleh LMI Kabupaten kan sakitnya tuh di sini. Mengadakan multako itu usulan dari para peserta. Tiba-tiba mereka sendiri, kau yang berjanji, kau yang lah emangnya LMY itu cewek apaan kalau begitu? Artinya kalau dibegitukan, loh kita sepakat bersama kok dihianati bersama, ngopine kurang kental kira-kira begitu. Berikutnya ada juga yang izin. Mestinya yang datang di awal tadi saya menyampaikan pimpinannya lah, karena ini menyangkut kebijakan. Pimpinannya bukan pimpinannya wae sing isih men pengalaman. Rumangsane pimpinan pengalaman kok. Wong pimpinane lebare nanti dilapori hasil multako apa? Iki koyo ngene. Oh, gitu saja. Besok kembali lagi seperti semula. Ya ndak apa-apa. Ya begitulah fenomenanya. Kemudian jangan ini multako itu ditiru di tingkat nasional. Kita multako di tingkat
pusat multako, malah nggawe aturan kudune multako 5 tahun sekali, ngondewek 2 tahun wis ping pindho. Ora dosa lah kayak gitu loh, tidak berdosa. Forum untuk apa? Kemudian metode bimbingan persis seperti yang kita lakukan di Wonosobo. Hasil multako nasional kemarin itu persis seperti yang kita laksanakan. Jadi apa namanya, kita memberi inspirasi sebetulnya Wonosobo ini banyak kepada lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Yang penting itu, dan saya juga beruntung berterima kasih juga dari LMY Pusat. Salah satu pengurus LMY yang bukan alumni Yanbu'ul Quran itu cuma Wonosobo 2. Boh gak diarani Wonosobo 2, 3, 4 nyuma gak akan. Urusan saya itu guru karo murid gitu saja, ndak ada yang lain-lain. Bahkan dulu kita pernah mengalami masa tak boleh mengambil kitab, juga pernah. Sama, kasus-kasusnya itu sama. Saya sama seperti kasus di Amsilati. Amsilati Wonosobo itu 2003 itu kan ya Ahmad Muzan. Sekarang ndak, menggok salurannya sudah berubah lagi, ya ndak apa-apa. Ini yang Yanbu'a ada juga yang berusaha supaya menggok lagi. Ya sudah, nanti saya ngambil jalan lain lagi, metode selamat dunia akhirat. Nek ini sudah ketemu saya, angger nderek para ulama, para habaib, insya Allah gitu saja. Saya kira itu sambutan saya masih banyak, tetapi sudah jam 10 sudah saya panjang-panjangkan. Tapi nampaknya Pak Bupati belum hadir. Kalau nanti hadir, sebaiknya bagaimana? Kita kan sudah sidang majelis. Kalau hadir, kita kembali ke sini lagi atau bagaimana? Terus sidang saja. Kon delok sidang mawon nggih. Sidang majelis nggih. Ngeten nggih, Bib nggih. Nggih. Ha ya udah kula nderek anu mawon nggih. Nggih. Ya boleh jadi makin malah di WA ora usah wae, paling kok gak kon tengok sidang majelis. Nggih. Saya kira itu. Dan terakhir kita minta doa dari Habib Agil sekaligus untuk membuka acara pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada LMY, khususnya Kecamatan Kalwiro, lebih khusus keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Anwarut Tauhid. Katen wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan beliau Bapak Habib Agil, yang kami muliakan para alim, para kiai, wabil khusus pengurus LMY Yanbu'a Kabupaten Wonosobo, yang kami hormati dari perangkat desa, kepala desa dan jajarannya, dan tak lupa pada peserta atau ustadz ustadzah, ustadz ustadzah dari LMY Yanbu'a se-Kabupaten Wonosobo yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini bisa hadir di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pada kita semuanya, Allahumma amin. Dan langkah-langkahnya dari tempat
rumah masing-masing senantiasa tercatat sebagai amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang golongan orang yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang hormati, yang pertama permohonan maaf dari yang pertama Kepala Kantor Agama Wonosobo, beliau Dr. Haji Panut SPD Magister, yang pada kesempatan hari ini nggak bisa hadir karena kesibukan yang luar biasa walaupun hari Ahad. Kemudian didisposisikan kepada BLT Kasih PD Pontren juga pada kesempatan hari ini, pagi ini juga mohon maaf nggak bisa hadir karena harus membersamai kafilah MKKN Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional yang alhamdulillah Wonosobo juga ada yang kemarin juara 1, sehingga pada kesempatan tahun ini yang akan berlangsung pada tanggal 10 sampai 18 Juli nanti besok hari di Lamongan, Jawa Timur. Kita mohon doa restunya, semoga santri-santri khususnya dari Kabupaten Wonosobo yang diwakili oleh santri Pondok Pesantren Al Mubarak Manggisan untuk MKKN itu, Musabakoh Qiraatil Kutub Nasional, insyaallah semoga mendapatkan prestasi yang membanggakan, Allahumma amin. Oleh karena itu dari Kasih PD Pontren juga mohon maaf seterusnya mengutus mendisposikan pada saya untuk hadir ke sini. Mohon maaf Habib dan pengurus yang lain untuk menyampaikan sedikit saja karena sudah banyak, waktunya juga sudah siang. Yang pertama adalah terima kasih yang setinggi-tingginya mengapresiasikan kegiatan pada pagi hari ini, karena ini juga merupakan rangkaian dari pembinaan dari Kementerian Agama. Sebenarnya tugasnya dari Kementerian Agama tapi alhamdulillah diwakili, sehingga karena Kementerian Agama kan cuma berapa personil sehingga tidak bisa menjangkau seluruh elemen di masyarakat. Karena yang data dari kami di PD Pontren untuk TPQ ini ada 1.354 lembaga. Nanti yang tercatat karena di sistem emis itu walaupun sudah diworo-woro 2-3 kali tidak update, hangus tidak terjadi, tetap muncul. Ya, tetap muncul, sehingga kami tidak bisa membuang mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Ini kadang-kadang sulit, kami disuruh dari permintaan dari Kanwil, Pak Musin, TPQ yang aktif se-Kabupaten Wonosobo ini seberapa sih? Kemudian dipecah lagi yang dari Yambua, Qiraati, Iqra dan sebagainya. Ini sulit sekali. Akhirnya apa? Ya semuanya aktif. Semoga yang sekarang nggak aktif besok aktif. Dan yang sekarang aktif lebih aktif lagi, ini harapannya. Sehingga laporannya ya berapa yang aktif? Yaitu 1.354 lembaga. Begitu juga Madin, Madrasah Diniyah, yang sekarang sampai 950 lembaga di Kabupaten Wonosobo. Kecuali untuk pondok pesantren, karena pondok pesantren ini hanya 196 pondok pesantren yang sudah mendapatkan izin operasional dari Dirjen Pusat. Ini mudah untuk
untuk apa? Karena harus update setiap setengah tahun 6 bulan update. Karena sangat berhubungan dengan keuangan. Karena di pondok pesantren ini ada satuan pendidikan seperti PKPPS kesetaraan, kemudian PDF, muadalah, mahat ali, yang notabene di situ seperti satuan pendidikan formal, walaupun itu tidak formal. Karena hubungannya dengan keuangan, BOS dan PIP, maka mereka pondok pesantren ini dengan aktifnya untuk mengupdate setiap setengah tahun atau 6 bulan nggih. Karena kan bulan Juli ditutup nggih. Nanti mungkin pertengahan Juli akan dibuka lagi sampai bulan Desember tahun 2023 untuk ditutup. Nah, untuk kebijakan pemerintah ini memang sudah mulai diberlakukan nggih. Banyak diberlakukan di mana persyaratan-persyaratan harus sampai ke download BAP untuk lembaga untuk mendapatkan bantuan. Baik bantuan itu lewat Kementerian Agama ataupun nanti bentuk dari mohon bantuan pada kementerian yang lain. Sebagai contoh, bagi ustadz-ustadzah Madin TPQ Pondok Pesantren yang mau mengajukan insentif. Nah, insentif yang dari pusat ini persyaratannya harus sudah masuk data emis. Namanya harus masuk data emis. Kalau belum masuk ke situ, tidak mungkin bisa. Begitu juga yang ingin mengajukan lewat bantuan lembaga, yaitu lewat aplikasi Simba. Lembaga harus sudah BAP, sudah download BAP. Kalau belum download BAP, maka tidak bisa mengupload persyaratan. Karena itu, monggo nanti lewat Lajnah ini, ya, yang BUA khususnya, monggo untuk pengurus di kabupaten untuk tidak segan-segan untuk memberikan motivasi pada lembaganya untuk senantiasa, ya, senantiasa untuk mengupdate data emis. Sebetulnya update itu kan sunat, tapi sunat muakkad nggih. Sunat tapi dibangetaken. Sunatnya apa? Karena ini adalah hanya untuk kepentingan lembaganya yang ingin mengakses bantuan dari pemerintah. Apabila tidak akan atau tidak mau, karena ada yang tidak mau bantuan kepada pemerintah, maka kebanyakan mereka tidak mengupdate emis. Tapi harapannya karena ini data Kementerian Agama juga butuh yang namanya data, maka berharap lewat forum ini monggo nanti bagaimana caranya agar setiap lembaga setiap 6 bulan sekali untuk update data emis agar kami. Ini ada emis terbaru 4.0 yang mungkin nanti dari Kementerian Agama khususnya di PD Pontren admin kabupaten sudah bisa melihat jumlah santri. Karena kemarin ini emis yang kemarin kita nggak bisa begitu klik yang bisa melihat data santri ustadz lembaga ini hanya lembaganya masing-masing. Di Kemenak Kabupaten hanya melihat jumlah lembaganya saja, tidak bisa sebenarnya TPQ ini santrinya berapa itu nggak bisa. Lah insya Allah nanti dengan emis yang terbaru mungkin sampai bulan-bulan ini nanti sampai Desember wajib menggunakan itu. Emis yang lama akan tertinggal. Nanti setelah ada apa itu pembinaan dari Kanwil mungkin nanti akan menggunakan emis 4.0 yang di dalamnya ini akan lebih mudah katanya. Ya, fitur-fiturnya akan lebih mudah, kemudian dari Kemenak Kabupaten juga mudah untuk melihat.
Sehingga seandainya kami diminta data berapa jumlah ustadz ustadzah lembaga ini, kita bisa klik. Berapa santrinya, klik. Tadi sudah ada bocoran yang Bu ini berapa? 12.000 ya. Alhamdulillah santrinya. Ustadznya berapa? 1.500. Nah, sementara ini kami nggak punya. Kami hanya punya data ini penerima insentif yang dari gubernur yang jumlah 9.270-an. Oleh karena itu berharap nanti sekali lagi untuk lembaga tidak segan-segannya untuk update data emis agar kita punya data. Selanjutnya berkenaan dengan insentif yang kemarin ini usulan baru, usulan baru. Masih ada sisa hampir 1.000 rekening di kami di PD Pontren yang sampai hari kemarin Jumat belum diambil di PD Pontren. Ini susahnya. Nah ini mubazir seandainya tidak diambil. Sudah diusulkan oleh lembaga, sudah masuk ke PD Pontren mengusulkan ke gubernur, dan pada tahun ini keluar rekeningnya. Kemarin rekening keluar 3.000 lebih, dan pada akhir bulan kemarin diberikan pada ustadzah di Pondok Al-Madinah itu. Nah itu masih sisa 1.000-an lebih. Lah kalau 1.000 tidak diambil, di dalamnya ada uang sekitar 400-an bahkan lebih, berapa itu uang yang tidak bisa diambil. Oleh karena itu monggo yang mungkin rekan-rekan di lembaga yang kemarin sudah diusulkan, sudah masuk SK, belum diambil, monggo. Kita sudah usaha lewat Batko LPK masing-masing kecamatan, Matin, FKDT, FKPP dan sebagainya, tetapi tetap masih banyak sekali yang belum diambil. Oleh karena itu monggo yang mungkin yang belum diambil untuk segera. Kalau seandainya tidak mau direh-reh diambil, tasarufkan kepada lembaganya. Jangan sampai menggeledah, ini kan dikembalikan nggak bisa, diambil di bank juga tidak bisa, karena harus yang bersangkutan yang mengambil. Kalau seandainya kami bisa mengambil secara kolektif sih alhamdulillah bisa sugih. Bahkan tahun kemarin yang termin tahun 2022 masih satu laci ini dibuka juga masih banyak sekali yang tidak diambil. Pesannya, pesan pada ketua lembaga, monggo ini bulan ini ada usulan baru lagi untuk tahap yang kedua. Kami berharap yang diusulkan itu betul-betul yang mau dan jelas gitulah. Jangan mengusulkan yang tidak ada orangnya, bahkan tidak mau, sehingga akhirnya seperti itu. Rekening masih banyak yang tidak, artinya tidak bermanfaat itu. Itu nanti lembaga seandainya ada yang tertinggal belum masuk ke data SK, monggo diusulkan. Ini kesempatan bulan ini sampai akhir bulan Juli ini diusulkan yang benar-benar
ada ustadzanya aktif, kemudian mau, mau untuk menerima bantuan dari pemerintah. Ini masih kesempatan banyak. Kemudian kalau seandainya tidak tercover, juga pada bulan ini ada usulan untuk yang diusulkan ke APBD Kabupaten Wonosobo. Kalau APBD itu diterimakan sekali dalam setahun, walaupun jumlahnya sama, 1.200.000. Kalau yang gubernur setiap triwulan, 4 bulan sekali untuk, nah setiap 4 bulan update data. Nanti kita usul, setiap 4 bulan kita usul lagi, manakala yang mungkin ada yang tidak aktif, ada yang meninggal dunia atau alasan yang lain. Nah monggo, kesempatan yang luar biasa, walaupun hanya 100.000, tapi sebagai pengikat, sebagai stimulus dari pemerintah pada ustadz-ustadzah di Kabupaten Wonosobo yang alhamdulillah selalu meningkat. Tahun ini 9.274 ustadz-ustadzah yang menerima bantuan dari gubernur. Nah, selanjutnya satu yang terakhir yaitu masalah pengajuan bantuan. Monggo bagi lembaga yang mengajukan bantuan nantinya untuk membuat proposal. Sekarang kan apalagi sekarang pada bulan apa ya namanya ya, bulan aspirasi Nah monggo dimanfaatkan seandainya berkenan. Sudah banyak sekali yang masuk, bahkan kemarin pada minggu kemarin ini ada hampir 100 lembaga yang sudah mohon rekomendasi. Monggo yang belum persilakan yang punya aspirasi. Lah bagi yang masuk ke aplikasi Simba untuk bantuan LPG ini ditutup sampai bulan November. Monggo ini masih terbuka, bisa melihat aplikasi Simba untuk mengakses bantuan ke Kementerian Agama Pusat. Mungkin itu beberapa hal yang berkenaan dengan kami di PD Pontren Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo. Tentunya kami berharap sekali bahwa apapun metodenya di LPG, lembaga TPQ-nya, di situ kan ada LPG itu ada PAUD Al-Quran, sini masih jalan enggak ya PAUD Al-Qurannya? PAUD Al-Quran, alhamdulillah di sini juga ada PAUD Al-Quran, yang satuan pendidikan TPQ ya, yang formal. Nah, itu dapat ijazah langsung dari pusat. Apa enggak? Monggo, seandainya lembaga yang lain ingin mengajukan, tapi ini masih moratorium. Nanti kalau sudah dibuka lagi bisa. Kemudian ada RTQ, Rumah Tahfidz Quran, ada TPQ, kemudian ada Madin dan Pondok. Saya berharap seluruh lembaga yang ada di Kabupaten Wonosobo, apalagi mohon maaf yang diurus adalah Al-Quran, merupakan suatu kehormatan yang luar biasa kepada ustadz-ustadzah karena adalah mengurus Al-Quran. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dengan penuh kesabaran yang luar biasa sebagai ustadz-ustadzah yang tidak mengenal lelah. Karena saya juga dulu mantan ustadz-ustadzah, mantan ustadz, sehingga seperti itulah. Memang sulit, tapi Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Allahumma amin. Merupakan ladang amal jariah di situ, karena menorehkan Al-Quran yang akan diamalkan selama
hidup oleh yang mendapat ilmunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dengan ridha Allah ya, untako yang kedua hari ini kita buka. Semoga yang milik kita tetap lancar, berkah dan manfaat. Juga ustadz dan ustazahnya tetap semangat, ceria dan tambah bahagia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walikumustin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bakhiri syarika wa adzim sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan alaika kam asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim Muhammadin fil awwalin wa sallim Muhammadin fil akhirin wa sallim Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallim Muhammadin malaikil midin wa sallim Muhammadin fil malaikil midin wa sallim hatta tarisal arda aman hawa anta kharisin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha jamil hajat wa tahrana bi jamil sayiat wa tarhuna indaka ala darajat sal hayat mujamil hayat wal hayat wa mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana pun yang nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.